Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Prastiwi Dorahani pada materi kimia kelas 11. Babnya adalah larutan asam basa. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori asam dan basa. Dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti mengenal ya yang di sekeliling kita. Misalkan kalian keramas menggunakan sampo ya, karena rambut kita itu kan pH normal itu kan 4,5 sampai 5,5 ya. Nah, karena adanya ini lama-lama lembab gitu kan, terus kemudian kotor, sehingga kita untuk membersihkan menggunakan sampo ya, menggunakan sampo. Nah, kemudian setelah kita menggunakan sampo kan agak kering kayak gitu ya, karena memang sifat basa dari sampo itu kan merusak protein dalam rambut. Jadi untuk mengembalikannya kita kemudian menggunakan kondisioner yang bersifat asam, sehingga pH rambut kembali ke keadaan asam gitu ya. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke teori. Secara umum, apa sih itu asam gitu ya? Asam itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin ya, yang namanya itu adalah acidus ya. Acidus itu artinya itu cuka ya. Yaitu cairan berasa asam dan dapat memerahkan kertas lakmus biru ya, contohnya cuka ya, cuka dapur seperti itu. Kemudian ada juga asam klorida, asam nitrat kayak gitu. Kemudian kalau basa itu berasal dari bahasa Arab ya, dari bahasa Arab yang namanya alkali ya. Alkali atau namanya itu abu ya, abu, yaitu cairan yang berasa pahit dan dapat membirukan kertas lakmus merah. Itu basa itu ya tadi sampo, sabun, kemudian ada natrium hidroksida, kalium hidroksida, barium hidroksida, seperti itu. Kemudian kalau garam itu cairan yang berasa asin ya, seperti garam dapur, NaCl itu. Dan biasanya kalau asam itu nanti ada H-nya ya, ada ion H+, mengandung ion H+. Kalau basa itu nanti mengandung ada OH-nya ya, ion hidroksidanya. Kemudian teori asam basa itu ada 3, yaitu teori Arrhenius, kemudian Bronsted-Lowry, sama teori Lewis. Nah, kita bahas tentang teori asam basa menurut Arrhenius. Konsep asam basa ini sudah dikenal sejak abad 18. Untuk pertama kali pada tahun 1884 seorang ilmuwan Swiss ya, Svante August Arrhenius ini mengemukakan sebuah teori tentang asam basa. Ya, dia adalah peraih Nobel ya, tentang bahwa Nobel yang pernah beliau dapatkan itu tentang teori ini. Asam basa dan garam itu dapat terurai menjadi ion ya. Nah, Arrhenius ini berpendapat bahwa dalam air larutan asam dan basa ini akan mengalami penguraian menjadi ion-ionnya. Nah, dikatakan asam adalah senyawa yang melepas H+ dalam air. Contohnya HCl. Ini di dalam air terionisasi menjadi H+ dan Cl-. HNO3 itu menjadi di dalam air ya, terurai menjadi H+ dan NO3-. Kemudian basa adalah senyawa yang melepaskan
OH- atau melepaskan ion hidroksida dalam air. Nah, contohnya NaOH itu di dalam air terurai menjadi Na plus OH-. NH4OH ini terurai menjadi NH4 plus OH- seperti ini. Nah, ini yang namanya basa. Kemudian di sini di Arrhenius ini ada istilah-istilah namanya asam monoprotik, ya, ada asam monoprotik. Nah, asam monoprotik itu adalah jumlah ionnya, jumlah ion H+-nya ini sama dengan 1, ya. Seperti HCl, HNO3 ini contoh dari monoprotik ini contoh dari monoprotik. Kalau asam, ada lagi asam poliprotik, ya, asam poliprotik. Asam poliprotik itu ion H+-nya itu lebih dari 1, ya. Contohnya misalkan H2SO4, ya, di dalam air itu dia terurai menjadi 2H+ plus SO4 2-. Nah, ini kan lebih dari 1, ya kan, asamnya 2, namanya poliprotik. Begitu juga sebaliknya jika basa, jadi ada basa monoprotik dan basa poliprotik. Nah, kalau teori Arrhenius ini kan hanya terbatas pada pelarut air, kalau ada pelarutnya air, ya. Lah, jika pelarutnya bukan air, ya, jika pelarutnya bukan air dan zat yang terurai tidak menghasilkan H+ dan OH-, ya, teori ini tidak berlaku gitu. Jadi teori ini tidak dapat dijelaskan Arrhenius misalkan pelarutnya itu bukan air. Misalkan NH3 direaksikan dengan HCl, ya, ini akan menjadi NH4Cl. Lah, ini kan kita nggak NH4Cl. Lah, ini kan kita nggak bisa ini merusakan asam atau basa karena ini pelarutnya bukan air. Sehingga muncullah teori namanya teori Bronsted-Lowry, ya, yang bisa menjelaskannya. Nah, teori Bronsted-Lowry ini 2 orang, ya, ada Bronsted sama Lowry, ya, namanya Bronsted itu Johannes Nicolaus Bronsted dan Thomas Martin Lowry. Nah, teori Bronsted-Lowry ini mengatakan bahwa asam itu adalah senyawa yang dapat memberikan proton. Proton di sini adalah H+, ya, kepada basa. Ya, jadi ini asam itu adalah donor proton. Sedangkan basa itu adalah senyawa yang dapat menerima proton. Dia menerima proton, ya, atau namanya aseptor proton. Jadi asam itu donor proton, basa itu aseptor proton menurut Bronsted-Lowry. Contoh, reaksi tanpa pelarut air, ini HCl direaksikan dengan NH3 menjadi NH4 plus Cl, NH4Cl. Nah, seperti yang tadi di depan. Ini kita bisa menjelaskan karena HCl ini, ya, HCl ini kan dia akan melepas hanya diberikan ke NH3 sehingga NH3-nya menjadi NH4. NH3 ini menerima H+ kan, sehingga menjadi NH4 ini. Sedangkan HCl-nya ini kan hanya karena dilepas sehingga ini tinggal Cl. Kan diberikan ke NH3 tadi, ya. Sehingga HCl ini kan memberikan H+ ke NH3 sehingga dia basa. NH3 menerima, ya kan, jadi NH4 kan, menerima H+ dari HCl sehingga dia ini bersifat basa. Bisa dipahami? Ini reaksi tanpa pelarut air kan. Sedangkan reaksi dengan pelarut air juga bisa lihat. HCl direaksikan dengan air. Nah, hanya ini kan diberikan ke H2O sehingga menjadi H3O+, sehingga dia HCl ini karena donor proton sehingga asam.
Sedangkan basa ini H2O kan menerima, sehingga dia menjadi H3O+, ya. Sehingga dia menjadi basa ini tadi. Sehingga di sini karena hanya diberikan HCl-nya hanya diberikan ke H2O, sehingga dia menjadi Cl-. Begitu juga NH4OH. NH4OH ini memberikan H2O ini memberikan hanya ke NH4OH, sehingga ini menerima proton bersifat basa, H2O-nya nanti melepas H sehingga jadi OH-, sehingga dia bersifat asam. Begitu. Bisa dipahami? Dari sini kita lihat di sini ada air yang bersifat basa dan air yang bersifat asam. Jadi air itu bisa bersifat asam, bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Sehingga air ini dinamakan amfoter. Ya. Karena bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Kemudian pasangan asam basa konjugasi, ya. Bagaimana pasangan asam basa konjugasi ini? Lihat, ini HCl, ini kan ini menjadi ya HCl ini kan memberikan hanya ke H2O sehingga dia asam. H2O menerima H+, ya. Ini basa. Kalau ini asam, ini basa, di sini ini hubungannya jadinya seperti ini. Ya, yang ini asam 1, nah, maka kalau ini asam di sini juga akan jadi basa 2. Di sini basa 1, di sini akan jadi asam 2 karena ini menerima gitu. H3O plusnya ini kan tadi kan asam menjadi asam karena ketambahan dari H2O-nya, ketambahan dari H plusnya tadi. Inilah hubungannya, berarti H2O kan dengan H3O yang sama unsurnya gini ya. Ini namanya asam basa konjugasi, ya. Kemudian pasangan asam basa konjugasi yang lain, ya ini asam 1 dengan basa 2. Ini juga asam basa konjugasi. Jadi pasangan asam basa konjugasi, pasangan asam 1, ya, ini asam 1 dengan basa 2 dan basa 1 dengan asam 2. Jadi HCl dengan Cl, lihat asam basa konjugasi ini harus ada unsur yang sama, dan H2O dengan H3O+, seperti ini. Jadi namanya asam konjugasi itu apa? Asam yang terbentuk. Jadi asam ini misalkan H3O+, itu asam yang terbentuk dari basa yang menerima proton sehingga menjadi H3O+. Sedangkan basa konjugasi itu basa yang terbentuk dari apa? Dari asam yang melepas proton, ya, Cl- tadi. Ini basanya, basa konjugasinya ini. Basa 2. Dari sini bisa dipahami, ya. Next. Kemudian asam basa ini teori Bronsted-Lowry ini mempunyai kelemahan, ya. Kelemahannya yaitu teori ini tidak dapat menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan ini. Jadi teori ini tidak dapat menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan transfer proton H+, ya. Kalau ada transfer protonnya, berarti kita harus menggunakan teori dari asam Lewis, teori asam basa Lewis. Nah, ada beberapa reaksi yang tidak dapat dijelaskan dengan kedua teori sebelumnya, ya. Misalkan seperti ini, ya. Ini adalah melibatkan transfer proton H+, ya. Reaksi seperti ini NH3 plus BF3 menjadi H3N BF3. Nah, lihat reaksi seperti ini. Ya, di sini teori asam basa Lewis itu mengatakan bahwa asam itu senyawa yang dapat menerima pasangan elektron.
Jadi yang menerima pasangan elektron ya itu jadi akseptor ya di sini ya. Sebagai akseptor itu adalah asam. Sedangkan basa itu adalah sebagai donornya. Ya, di sini akseptor pasangan elektron bebas. Kalau basa itu malah menjadi donor, senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron bebas. PEB, pasangan elektron bebas. Jadi kalau kita lihat dari contoh ini, ya di sini ini ada pasangan elektron bebas, ya. Ini dia akan memberikan ke BF3, sehingga terjadilah kestabilan seperti ini. Jadi siapa tadi yang memberikan? Yang memberikan itu dia sebagai donor pasangan elektron bebas, berarti ini basa. BF3-nya ini sebagai, karena menerima sebagai asam Lewis. Seperti ini. Bisa dipahami ya. Dari sini. Lah, kita simpulkan dari 3 model asam basa tadi bahwa Arrhenius, kalau kita memahaminya, itu dia adalah donor. Arrhenius tadi jika dilarutkan dalam air dia menghasilkan ion H+, ya. H+ producer. Kalau di basa itu kalau dilarutkan dalam air dia menghasilkan OH-. Bronsted-Lowry asam itu dia sebagai donor proton. Sedangkan basa itu sebagai akseptor proton. Sedangkan menurut Lewis, kebalikannya dari Bronsted-Lowry, asam itu ini sebagai akseptor PEB, pasangan elektron bebas. Sedangkan basa itu adalah donor PEB, ya, elektron pair donor atau donor pasangan elektron bebas. Ini kesimpulannya. Dari sini semoga bisa dipahami. Saya ada quote, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit sekali diperbaiki. Dari Muhammad Hatta, proklamator kita tercinta. Dari sini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, likes, dan komen, karena subscribe itu gratis untuk membangun channel saya biar bisa lebih semangat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.